Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwanu fid din, a'azzakumullah. Pada subuh ini kajian tafsir Al-Quran kita masuk ke surat Al-Kahfi ayat 71 sampai ayat 73. Jika waktu yang panjang nanti, maka bisa dilanjutkan ayat berikutnya atau perbanyak dengan diskusi, insyaallah. Di awal kajian ini belum terlambat rasanya saya mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kamu semuanya. Saya menganalisa doa Nabi ini itu semacam penyemangat kepada kita. Peringatan kepada kita bahwa kita wajib bersatu. Tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh saling menghinakan. Tapi hendaklah saling mendoakan. Saling mengangkat. Sekalipun kemarin berbeda lebarannya. Di sini kapan lebarannya? Sabtu ya? Oh, Jumat. Nah, dua pendapat kan? Satu masjid, dua pendapat. Ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Selagi pemerintahnya melegalkan yang dua itu, ya sudah. Kan dilegalkan kan? Dengar sendiri tuh, kata Menteri Agamanya kan? Pemerintah menetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Lebaran 1 Syawal Sabtu tanggal 22. Sabtunya tanggal berapa? 22 kan? 22 April 2023 Hijriah. 2023 Masehi ya. Sabtu. Tapi ada ujungnya. Tapi bagi yang lebaran besok Jumat, semoga Allah terima amalnya. Nah, itu kan dilegalkan namanya itu. Ya selagi dilegalkan gak ada masalah. Namun demikian, yang menarik apa? Yang menarik adalah Jumatkah 1 Syawalnya, Sabtukah 1 Syawalnya, tetap doanya apa? Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa itu? Semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kamu. Ketika doa dibaca, hilanglah perbedaan. Tersingkir perbedaan, Pak. Kenapa? Saling mendoakan. Itu maksudnya itu. Wah, luar biasa doa Nabi ini, Pak. Luar biasa doa Nabi ini. Cuma di Indonesia kurang populer itu ya. Indonesia tidak populer itu. Indonesia apa populernya apa? Minal aidin wal faizin. Kenapa itu populer? Karena itu yang biasa kita dengar dulunya. Padahal doa itu bukan doa Idul Fitri itu. Bukan. Itu sebenarnya doa bukan Idul Fitri. Doa Nabi, ucapan Nabi ketika Nabi pulang perang Badar. Ketika perang Badar, perang yang terbesar sejarah hidup Nabi. Umat Islam sedikit, orang kafir sangat banyak. Tapi izin Allah, umat Islam sedikit mengalahkan orang kafir yang banyak. Sehingga orang Islam menang di bawah komando Nabi. Orang kafir kalah, dapat harta rampasan perang, dapat tawanan perang. Sehingga Nabi pulang dengan gembira, mengucapkan kalimat minal aidin. Kita kembali perang. Kembali ke rumah lagi. Wal faizin,
mendapatkan kemenangan. Ini kemenangannya loh. Harta rampasan perang. Ini kemenangannya. Banyak tawanan perang. Mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Dibaca Nabi ketika pulang perang Badar. Di Indonesia dibaca ketika Idul Fitri. Nah gitu. Ya mungkin, ini mungkin ya. Mungkin para ulama dulu menafsirkan begini. Selama Ramadan kita kan berperang Ustadz katanya. Perang melawan siapa? Melawan hawa nafsu. Nah mungkin itu barangkali ya. Mungkin barangkali itu. Sehingga mereka bacalah kalimat itu ketika Idul Fitri. Kita menang melawan hawa nafsu. Ya bolehlah, gak apa-apa. Bolehlah, itu penafsirannya. Tapi jangan meninggalkan yang pokok. Silakan baca itu tapi tambahan. Yang pokoknya apa? Yang pokoknya itu yang tinggal. Kadang-kadang kita kan Pak, yang pokok hilang, tambahannya yang lengket di otak kita kan, itu yang salahnya. Di saran saya, yang pokoknya adalah kalimat doa dan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Ketika lebaran terjadi beda pendapat, ada yang Jumat, yang Sabtu, saling mendoakan kalimat itu. Nggak saling menyalahkan lagi. Kadang-kadang kan Pak, kalimat dibaca taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Setelah itu apa lagi? Kamu kapan lebarannya? Jumat. Enggak cukup itu. Salah itu. Mengingkari pemerintah. Enggak benar, enggak terima Allah itu. Kamu kapan? Sabtu. Sabtu haram puasa. Satu lebaran. Wah. Yang Jumat lebaran mengatakan Sabtu haram puasa. Kenapa haram? Kan 1 Syawal. Enggak boleh puasa. Kata Sabtu, kamu kapan lebarannya? Jumat, kurang puasanya itu. Tidak sunnah itu, ikut pemerintah yang sunnahnya. Ya Allah, kok saling mencaci? Saling menghina? Di mana letak kalimat tadi? Nah, saya cenderung mengatakan, sikapi doa Nabi dengan bijaksana. Itu doa Nabi Pak. Mau Jumatkah, mau Sabtukah, yang penting pemerintah melegalkan kok. Kan melegalkan pemerintah. Ya, udah selesai. Kalimatnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jadi saya cenderung mengatakan cari persamaannya, singkirkan perbedaannya. Ayo bersatu padu, saling mendoakan antara kita. Itu aja cukup. Terakhir, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, insyaallah kedepannya kita di Al-Ikhwan khususnya semakin bersatu kita. Perbedaan adalah dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga saling menghormati antara kita. Semoga yang berbeda itu sama-sama diterima Allah ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya mengatakan kedua pendapat itu sama-sama wilayah ijtihad. Itu pendapat saya. Kedua-duanya sama-sama wilayahnya ijtihad. Kalau salah, pahala 1. Kalau benar, pahala 2. Selesai masalah. Ya, ijtihad kok. Kedua-duanya ijtihad Pak. Makanya kalau salah pun, pahala 1. Kalau benar, pahala 2. Selesai. Ya. Itu mukadimahnya, pemanasan. Kita masuk ke kajian kita ya. Ayat 71 sampai 73. Silakan buka Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya Pak, terjemahkan. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia atau Musa berkata,
mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dan Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Ya. Ketika Nabi Musa bertekad untuk belajar ke Nabi Khidir. Belajar apa? Belajar suatu ilmu yang Allah berikan ke Khidir yang tidak diberikan ke Musa. Terus Musa mengajak muridnya bernama Yusha bin Nun. Ketika berdua Musa dan murid sepakat untuk mencari guru, mereka pergilah berdua. Ketika bertemu Nabi Khidir, bertemu, diutarakanlah niatnya. Kami bermaksud belajar kepadamu, hai Khidir. Belajar apa? Belajar ilmu yang Allah kasih kepadamu dan tidak dikasih sama kami. Akhirnya apa? Kata Khidir, kamu tidak akan mampu mengikutiku untuk belajar. Kamu tidak akan sabar. Oh insya Allah, saya sabar kok. Saya sabar kok. Ya, nah, kalau begitu kita sepakat ya. Aku izinkan engkau bersamaku belajar dengan syarat kamu harus sabar mengikutiku. Jangan tanyakan apapun yang kuperbuat nanti. Kamu mampu? Insya Allah mampu. Semangat Musa ini Pak. Mampu. Ya, kata Khidir, jangan kau tanyakan kepadaku apapun yang kuperbuat nanti sampai aku menjelaskannya kepadamu. Kamu sanggup? Sanggup. Siap. Terjadi ittifaq, kesepakatan. Kalau gitu, ayo ikut aku. Ikut aku. Bismillah. Fantalaqa. Keduanya berjalan, berlayar. Akhirnya ketika telah berjalan, kapal pun berlayar. Satu sikap Khidir di luar nalarnya Musa. Apa? Dilobangi kapal tadi Pak. Dilobangi kapal tadi. Ya, diambil papannya, dilobangin. Tentu akibatnya apa? Akan tenggelam. Melihat sifat Khidir ini, Musa nggak sabar, langsung spontan dia. Itulah manusia Pak. Manusia itu kan susah sabarnya. Bayangkan sekelas Nabi Pak. Sekelas Nabi bisa nggak sabar. Gimana kita? Hah? Hah? Gimana kita? Nabi saja yang kelasnya di atas manusia yang umum tidak sabar. Hati gejolak. Sesuatu yang tidak masuk akalnya. Nah, ini nggak benar ini Khidir nih. Wah, lupa dengan kesepakatan awal. Akhirnya apa? Khidir, ada apa sih kamu? Kok kamu lobangi kapalnya? Nanti tenggelam dong nanti. Tenggelam nanti gimana? Khidir nggak menjawab. Apa sebabnya? Coba ini kata Musa ya. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Kenapa engkau lobangi kapal ini Khidir? Nanti bisa tenggelam penghuninya. Tenggelam nanti orang yang naik di kapal itu. Kenapa? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Kau bikin dosa ini, kesalahan ini. Kata Musa kepada Khidir. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak masuk nalarnya. Tanpa ada kesalahan, tanpa sebab kau dilobangin kapal itu. Padahal Pak, tadi ketika mereka menumpang kapal, itu yang punya kapal Pak, kenal sama Khidir. Kenal.
orang terhormat, orang mulia, orang berilmu. Terkenal. Karena terkenal Pak, yang punya kapal mengatakan, ayo silakan masuk Khidir, gratis tanpa bayar. Coba kan tuh Pak, gratis tanpa bayar. Ya, silakan numpang kapalku, hai Khidir. Ya, karena dia orang hebat Pak. Orang tahu dengan dia, ahli bijaksana, ahli ilmu yang tersirat, begitulah kira-kira ya. Silakan naik kapal kami, numpanglah kapal kami ini, kemana kami antarkan. Nggak usah bayar, gratis. Nah, Musa mendengar tuh Pak, kebaikan yang punya kapal dinaikkan Musa dengan Khidir gratis tanpa bayar. Tahu-tahu kapal belayar Pak, dilobanginya. Wah, Musa gak terima. Kenapa kamu lobangi kapal ini? Nanti tenggelam orangnya. Nah itu. Terus apa jawab Khidir? Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir tidak menjawab apa sebabnya, tapi Khidir mengembalikan ke ittifaq awal, kepada kesepakatan awal. Nah, apa kata Khidir? Musa, bukankah kukatakan kepadamu tadi sebelum belajar, kita sepakat kan? Kamu jangan tanyakan kepadaku apapun yang kuperbuat. Nah, kenapa kamu tanyakan? Astagfirullah. Musa sadar dia. Musa melanggar kesepakatan. Akhirnya apa kata Musa? La tu'akhidni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Janganlah engkau menghukum aku lupa. Janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan yang dalam urusanku ini. Nah, ternyata ahli tafsir mengatakan, termasuk Mujahid di sini dan para sahabat lainnya mengatakan, Musa benar-benar lupa dengan kesepakatannya. Lupa Pak. Lupa, maafkan aku ya Khidir. Aku lupa dengan kesepakatan tadi. Aku bertanya kepadamu. Maafkan aku ya. Aku berjanji kok nanti tidak akan bertanya kepadamu lagi terhadap apapun yang kamu perbuat. Swear. Janji dia. Ya. Bapak Ibu, dari cerita singkat ini ada beberapa poin yang kita ambil kesimpulannya. Pertama, manusia kadang-kadang gampang melupakan kesepakatan. Nah ini ilmunya Pak sebenarnya. Jangankan kita manusia biasa, ini orang yang kelasnya tinggi Pak, makomnya tinggi dari kita, Nabi, Rasul, tapi kadang-kadang juga lupa dengan kesepakatan. Kenapa? Ini pertanda manusia yang Nabi Muhammad mengatakan, kullu bani Adam khotta'un. Semua manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Ya Rasul, apakah engkau juga punya salah? Oh iya, saya kan manusia. Saya manusia. Asal manusia siapapun punya salah kok. Jangankan kalian umatku, aku nabi yang lain punya salah kok. Tidak ada manusia yang tak bersalah. Ini ilmu Pak. Ya ini ilmu sebenarnya. Ini yang kita ambil, yang kita gali ini. Ini yang tafsir. Ini sekelas Nabi aja salah, masa kita nggak salah? Agak begitu. Artinya apa? Artinya Allah menegaskan, Nabi mengatakan semua manusia punya kesalahan, wajib menyadarinya. Jangan merasa nggak bersalah, jangan merasa nggak punya dosa, jangan merasa suci, yang salah yang lain, yang saya benar. Nggak boleh begitu. Tidak boleh menganggap diri benar, yang lain salah. Yang benar hanya kita, yang lain salah. Jangan. Kalau kita manusia, wajib menyadari sewaktu-waktu kita benar, di lain hari mungkin kita salah. Itu maksudnya Pak. Tetapi wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Cuma sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang punya dosa adalah
orang yang siap bertaubat, siap berubah diri. Ini pelajarannya Pak. Kita manusia punya kesalahan. Jangankan kita sekelas Nabi pun punya kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang mau merubah kesalahannya, yang siap istighfar, siap merubah diri, yang siap selalu introspeksi diri. Itu maksud ini di sini. Itu maksudnya Pak. Ya, itu satu. Ya, kita wajib menyadari semua manusia punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tak bersalah. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Cuma sekarang ini kok tidak kelihatan Ustaz? Allah menutupi dosa kita. Betul nggak Pak? Itu jasa Allah yang terbesar untuk kita Pak. Allah tutupi dosa kita. Allah tutupi kesalahan kita. Kalau Allah buka Pak, kita malu nggak Pak? Bapak Ibu yang hadir ini, usah yang orang lain, kita hadir aja lah. Kita punya dosa nggak Pak? Ibu punya dosa nggak? Dosa ke siapa? Dosa ke Allah? Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan? Ke siapa lagi? Dosa mata melihat yang Allah haramkan, dosa telinga mendengar yang Allah haramkan, dosa tangan mengambil yang bukan punya kita, dosa kaki melangkah ke tempat maksiat, dosa perut memasukkan yang bukan hak kita, dosa kemaluan, dosa apa lagi? Dosa pikiran yang merancang, merencanakan kejahatan, dosa hati, sifat-sifat tercela, itu ke Allah. Belum ke orang tua kita, dosa ke ibu kita, ke ibu yang telah mengandung kita, yang telah mengandung susah payah, melahirkan atau hidup dan mati, yang menyusui kita, yang menyapi kita, membesarkan kita tanpa kenal lelah, tanpa bosan, sabar. Dosa ke ayah kita yang banting tulang senafkah untuk kita, tidak kenal siang malam petang pagi, kerja untuk anaknya. Bahkan karena mereka berdua, karena ayah dan ibu kita, kita besar, kita berpangkat, berjabatan, berkuasa, sekolah tinggi. Hanya mereka 2 orang kok. 2 orang mereka, anaknya 13, 7 anaknya, 9 anaknya, semua diurus semuanya. Bahkan sekolah semuanya. Hanya bertani kerjaannya, ke sawah ke ladang kerjaannya, tapi anaknya sarjana semua oleh dia. Itu jasa mereka yang tak terhingga, yang besar. Cuma ketika kita sudah berpangkat, berjabatan, berkuasa, punya mobil, punya rumah, kita undang dia ke rumah kita. Bu, Bapak, tinggal rumah kami ya. Iya nak. Di mana kita taruh dia? Kamar paling belakang, dekat dapur. Jarang kok, maaf ya, bukan tidak ada. Jarang Pak. Bapak punya rumah yang mewah, kamarnya 13 kamarnya. Untuk orang tuaku paling depan, VIP. Jarang kok Pak. Jarang kalau ada, jujur ya. Orang tua diundang Pak, di mana kamarnya? Di depan paling ruang VIP itu orang tuaku ini. Aku yang punya rumah di belakang. Jarang Pak. Yang ada apa? Yang ada kita punya rumah yang kita VIP-nya. Kita VIP orang tua di belakang Pak. Kadang-kadang dekat dengan pembantu. Kita melupakan jasanya. Belum lagi menyakiti hatinya, membentaknya. Ketika kita beli baju, untuk anak kita belikan, untuk orang tua anak kita belikan. Oh, ada sate yang paling enak nih, ada soto paling bagus nih, ada makanan paling bagus nih. Yang kita ingat siapa? Kita ingat istri kita, anak kita, orang tua diingat nggak? Nah, ini dosa. Banyak-banyak. Wah, kalau dikaji banyak Pak. Banyak dosa kita Pak. Dosa ke Allah, dosa ke ayah kita, ke ibu kita, orang tua kita. Ya Allah, banyak. Sampai orang tua kita nangis karena kita urut dada. Ya, banyak dosa kita ke orang tua kita, banyak sekali. Dosa ke siapa lagi? Dosa ke istri yang kita zolimi, dosa ke suami yang kita durhaka kepadanya, dosa ke anak, dosa tetangga. Waduh, kalau dikumpulkan banyak Pak, banyak. Cuma kita nggak sadar kita punya dosa, banyak. Makanya ayat menegaskan, kamu wajib menyadari kamu punya dosa.
Nah, jangankan kamu, ya Nabi saja yang makamnya tinggi juga punya dosa kok. Cuma wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, yang sadar akan dosanya dan dia mau bertaubat, mau merubah diri. Orang terbaik adalah yang siap selalu merubah dirinya. Mau menasihati, mau dinasihati, orang terbaik itu. Itu kandungan ayat ini sebenarnya, Pak. Bukan masalah kisahnya aja, tapi apa isi ayat ini sebenarnya? Apa isi ayat? Itu isinya. Ya. Nah, untuk itu mari kita sadari kita punya dosa dan sering istighfar, sering bertaubat. Jangan sampai Allah matikan ketika berdosa itu. Ya. Bukan masalah Musa nggak sabar, tapi itu pelajarannya. Sekelas Nabi saja, bukankah Musa masuk ulul azmi? Pak, Ibu, bukankah Musa masuk Nabi ulul azmi? Masuk nggak? Ayo, siapa aja? Nabi Rasul yang bergelar ulul azmi siapa? Nabi Nuh. Siapa lagi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini 5 nabi dinobatkan sebagai ulul azmi. Apa artinya? Apa artinya? Ulul azmi. Apa artinya? Nabi Rasul yang punya keteguhan hati, yang teguh, yang istiqomah, tanpa menyerah, yang sabar. Yang sabar. 5 nabi bergelar ulul azmi yang sabar. Tapi ketika dengan Khidir, sabar gak dia? Nah, coba. Orang yang berstatus ulul azmi, yang paling sabar, yang paling teguh pendirian, tapi punya dosa juga kan? Punya salah juga. Makanya kita tuh kecil. Itu satu pelajarannya, Pak. Bahwa kita punya dosa, punya kesalahan. Jangan menganggap diri suci. Jangan, tidak boleh. Ya. Cuma orang yang terbaik, yang selalu siap istighfar taubat, yang siap merubah dirinya. Ya, siap selalu introspeksi diri. Jadi kalau kita bersalah, orang tegur jangan marah. Nah, ini karakter manusia begitu, Pak. Dia salah, orang tegur gak terima. Gak terima. Ngamuk malah. Musuh yang menegur itu. Kalau di grup itu, di grup WA, kita salah nih. Terlanjur men-share sesuatu yang gak benar. Hadis-hadis palsu. Mungkin begitu. Atau cerita dongeng. Orang kritik. Kita marah. Langsung, sorry ya. HP lemot. Langsung keluar dari grup. Kenapa? Dia tersinggung soalnya. Dia tersinggung. Orang nasihati tersinggung, Pak. Nah, harusnya nggak begitu. Harusnya, wah, terima kasih kawanku, saudaraku. Aku salah kali ya. Kalau salah tolong luruskan dong. Wah, itu bagus. Musa, Pak. Ketika dia bertanya saja, kan wajar dong. Khidir, ini orang punya kapal baik loh sama kita. Kita ditumpanginnya gratis tanpa bayar. Tahu-tahu kamu lobangin. Kenapa sih? Nah, hanya itu, Pak. Apa kata Khidir? Musa, kamu melanggar kesepakatan awal. Kan tidak boleh tanya. Apapun yang aku perbuat. Sampai aku menjelaskannya. Oh iya, maaf ya, aku salah. Nah, menyadari dia. Dia Musa buktikan. Ketika dia salah, ditegur oleh Khidir, Musa nggak marah. Oh maaf ya Khidir, aku salah. Aku janji deh, besok nggak akan bertanya lagi kepadamu, nggak akan tanya lagi. Nggak tanya lagi deh. Nah, janji? Iya, janji. Aku janji nggak akan tanya lagi. Kalau gitu, siap. Mari kita jalan lagi. Nah, jadi intinya ilmunya apa? Ilmunya pertama, sadarilah kita punya dosa. Yang kedua, orang yang terbaik adalah yang siap selalu merubah dosanya. Berpindah
meninggalkan dosa, kembali kepada kebaikan, taubat. Yang ketiga, untuk sabar itu memang berat. Itu intinya. Untuk sabar itu berat. Sampai-sampai Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Apa artinya itu? Apa artinya, Pak? Allah bersama orang yang sabar. Apa arti bersama itu? Apa artinya? Apa arti bersama itu apa? Allah bersama orang yang sabar. Apa artinya? Apakah Allah tidak bersama orang nggak sabar? Allah menjauh dari orang nggak sabar? Bukankah setiap manusia itu Allah bersamanya? Allah lebih dekat kepada kita? Di mana kita berada, Allah di situ? Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya Allah bersama orang sabar. Allah pasti membantu siapa saja yang mampu bersabar. Itu artinya. Allah bersama orang sabar, artinya Allah pasti membantu siapapun yang bersabar. Mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Kalau dia sabar menghadapinya. Itu artinya. Apa bantuan Allah? Setidaknya bantuan Allah, Allah tentramkan hatinya, ditenangkan jiwanya, dienakkan perasaannya. Orang sabar, dia aman, tentram, nyaman. Orang nggak sabar, dia gelisah. Orang nggak sabar, dia akan naik tensi, dia akan stres. Orang sabar terkendali hidupnya. Itu artinya. Itu artinya. Orang sabar akan terkendali hidupnya. Dan sabar kunci sukses. Bapak Ibu lihat surat 73 ya. Surat 73 Al-Muzammil. Al-Muzammil ada 5 kunci kekuatan Nabi itu. Masya Allah. 5 kunci kekuatan Nabi, Pak. Yang dahsyat kekuatan itu. Apa itu? Pertama, qumil laila illa qalila. Nabi tahajud malam. Nabi rajin tahajud malam. Kedua, warattil Qur'ana tartila. Nabi suka baca Quran. Baca Quran. Akrab sama Quran. Malam tahajud dengan Allah akrabnya. Terus sering baca Quran dengan ayat Allah akrabnya. Yang ketiga, wadhkurisma rabbik. Suka berzikir kepada Allah. Baik yang sir ataupun yang jahar. Di zikir itu ada sir dan jahar, Pak. Hati-hati pula nih. Orang kadang-kadang kan cepat menyimpulkan. Haram tuh zikir yang jahar. Tidak boleh. Bid'ah. Yang sir disalahkan juga. Kok sir sih harus jahar? Yang sir mengatakan, jangan jahar. Tidak boleh. Kok saling menyimpulkan? Padahal kalau dalam ilmunya, zikir itu kadang-kadang harus sir. Kadang-kadang harus jahar. Nggak boleh sir. Harus pelajari lagi. Pelajari lagi. Ada sir yang jahar, ada zikir yang jahar, ada zikir yang sir. Yang penting banyak zikir. Itu yang ketiga. Tahajud, baca Quran, banyak zikir. Itu yang ketiga. Yang keempat, watabattal ilaihi tabtila. Beribadahlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, apapun ibadahnya sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, sungguh-sungguh, serius. Yang kelima, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar. Sabar terhadap apapun yang menimpamu. 5 senjata Nabi, yang kelimanya adalah sabar. Bapak yang sabar, rumah tangganya aman. Ibu yang sabar, rumah tangganya rukun. Orang tua yang sabar, anak-anaknya akan baik-baik. Anak yang sabar, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yakinlah. Yakinlah. Sabar itu kunci untuk sukses, kunci untuk berbaik-baik, rukun dan damai. Di masjid kalau sabar semua, Masya Allah. Pengurusnya sabar, jamaahnya sabar, ustadznya sabar. Jadi nikmat, Pak. Nikmat. Ukhuwah akan terwujud. Betul nggak, Pak? Itu. Makanya sabar itu kunci sukses dan kunci untuk mendapatkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran dari ayat yang kita bahas tadi.
Itu intinya. Ya. Habis waktu itu. Pas waktu habis. Jadi ayat 71 sampai 73. Sampai sana, Pak. Ya, nanti lanjutkan 74 sampai 76. Karena waktu kita yang terbatas, kita akan sholat sunat Isra atau sholat sunat duha untuk mendapatkan nilai tambahan dari kajian kita ini. Itulah barangkali kajian kita, insyaallah Pak Tri, bulan depan ayatnya 74 sampai 76. Ya Pak Tri ya? Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.